Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Yang pertama-tama adalah terkait dengan adanya penyampaian atau cerita dari saudara. Hari baik, Bang Dolfi, selamat malam lebih tepatnya. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang Dolfi, sehat kondisinya? Puji Tuhan, sehat. Ini berarti sudah minggu keberapa Bang Dolfi menangani kasus Mario Dandi? Ketiga ya, mau hampir ketiga ya. Minggu ketiga ya, baik. Kalau boleh tahu kondisi klien Abang saat ini bagaimana? Ya, saat ini sih kalau kondisi kesehatan saya tidak bisa memastikan ya seperti apa, karena kan terakhir kami bertemu itu di rekonstruksi ya. Digelarnya rekonstruksi dari Polda Metro Jaya. Namun saat itu kan kondisinya memang sangat kelihatannya ya sangat tertekan ya, karena sempat juga menangis waktu itu kan. Oh. Ya. Abang lihat sendiri waktu itu Mario Dandi menangis ya? Ya. Dan ini kan mungkin udah juga tersebar ya di media juga, ada pengambilan gambar yang saat dia momen dia lagi ya menangis ya ada. Ya, kita dalam hal ini tentunya sebagai kuasa hukum tidak bisa memastikan itu apa yang dia rasakan, karena untuk memastikan kesehatannya itu kan harus ada penyampaian secara resmi dari tim kedokteran atau medis ya. Namun sampai hari ini kan kita belum tahu sampai sejauh mana apakah sudah dilakukan pemeriksaan ya kesehatan baik fisik maupun kejiwaannya ya, mentalnya. Tapi dari kuasa hukum sendiri sudah meminta kepada pihak? Sudah kami sampaikan. Ya. Itu berapa atau kapan, Bang? Belum ada jawaban. Maksud aku kapan mengajukan permintaan baru tersebut? Beberapa hari yang lalu. Oke. Namun sebelumnya sih kalau waktu di Polres sempat sekali dikunjungi oleh ada tim psikologi forensik, tapi saya nggak tahu apa dilanjutkan atau tidak gitu. Oke, itu juga belum ada laporan hasilnya juga kan. Oh. Belum disampaikan juga secara resmi dari penyidik gitu. Kabarnya juga ya lagi-lagi kan informasi terkait dengan Mario Dandi Satrio klien Abang ini kan juga kita dapatkan dari media, kemudian kemarin juga dari teman-teman wartawan yang juga bertemu langsung tapi di proses rekonstruksi. Tapi kalau dari info yang beredar di media sosial, kabarnya tertekan, kemudian suka shock begitu ya, Bang? Ya, secara kasat mata ya yang kita lihat pada waktu di tempat pelaksanaan rekonstruksi memang sangat terlihat di mimiknya. Wajahnya itu memang tertekan. Tapi ya kita tidak bisa memastikan apa yang dia rasakan ya kan. Memang harusnya itu harus ada pemeriksaan lah ya. Tapi kalau dari kuasa hukum sendiri tidak bisa bertanyakah, Bang, gitu? Kita lagi-lagi bicara mengenai karena hubungan. Terbatas kan waktu pelaksanaan itu kan kita terbatas juga untuk bisa berbicara langsung. Karena habis dilakukan rekonstruksi kan klien kami kan langsung ke dalam mobil ya, langsung masuk ke dalam mobil. Dibatasi oleh penyidik? Oh tidak, jadi pada waktu itu langsung masuk, jadi kami tidak sempat berbicara terlalu lama gitu. Dalam pembicaraan atau dalam durasi yang tidak terlalu lama tersebut, Mario sempat cerita atau bilang dia lebih sesuatu? Banyak diam. Ya. Saya harus tanya nih, Bang, gitu. Maksudnya katakanlah perbedaan antara perilaku atau tindak tanduk Mario dari awal pertama kali Abang datang begitu, bertemu dengan Mario, kemudian ketika Mario ditetapkan sebagai tersangka tanggal 2 Februari 2023, sampai dengan kemarin proses rekonstruksi, ada perubahan sejauh atau sesignifikan apa, Bang? Dari awal kami bertemu itu, pada saat kami bertemu pertama ya waktu itu, memang beliau sudah merasa kelihatan ya, jadi kami tidak tahu ya rasanya seperti apa, tapi melihat dari wajahnya memang ya lebih banyak diam lah. Dibanding awal pertama kali bertemu? Ya, sampai hari ini ya seperti ada ya kita momen-momen kita berbicara pada saat ada pemeriksaan ya, di saat dilakukan BAP ya memang kami mendampingi ya, dan sempat berbicara ya. Itu pun tidak terlalu lama ya, durasinya tidak terlalu lama, tapi lebih banyak sih saya tuh lebih banyak mengajak beliau tuh untuk berdoa. Karena beliau juga tidak terlalu banyak ngomong ya
sehingga ya kita lebih banyak berbicara untuk memberikan dia support lah. Ya, spirit untuk dia supaya bisa kuat, ya, jangan sakit. Terus harus berdoa, mendoakan juga korban gitu ya. Jadi setiap kali kita bertemu selalu saya ajak berdoa bersama untuk mendoakan korban gitu. Reaksinya gimana Bang? Terbuka atau katakanlah? Iya, dia berdoa ya, kan kita berdoa di depan penyidik juga, jadi ada penyidik juga di situ. Sebelum dimulailah pemeriksaan, jadi atau mungkin pada saat waktu itu kita sempat istirahat, ya saya ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa untuk korban dan berdoa juga untuk dia gitu. Karena kan beliau juga usia kan masih 19 tahun ya Mbak ya. 19 jalan 20 ya? Jalan 20 ya, baru 19 saat ini. Oke. Kalau boleh tahu Bang, dari kacamata lagi-lagi klien Abang gitu, kan kalau kita bicara mengenai kronologi, kemudian kejadian atau situasi yang terjadi pada hari H tersebut kan jadi lagi simpang siur ya gitu, karena perspektifnya kan saling beda-beda antara Mario Dandi, kemudian dari AG, dari Shane, kemudian juga dari keluarga korban David. Kalau dari kacamata klien Anda yang terjadi hari H dan kenapa klien Anda datang ke atau memanggil gitu bertemu dengan korban, itu seperti apa? Ya, saya rasa sih kalau terkait dengan pemeriksaan kan keterangan ya, artinya keterangan semua pihak, baik tersangka S maupun klien kami atau salah satu ya anak yang berhadapan dengan hukum ya, saudari AG, itu sebenarnya udah jelas sih dalam rekonstruksi kemarin. Mungkin kalau ada pun perbedaan-perbedaan itu ya kan juga ada yang mungkin mungkin lupa atau seperti apa ya. Namun menurut kami yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan adalah seperti apa ya yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik, yaitu yang pertama-tama adalah terkait dengan adanya penyampaian atau cerita dari saudara APA, saudari APA itu kan datang bertemu dengan klien kami. Itu temenan? Iya, berteman. Oh, sudah lebih lama dari hubungan antara klien Anda dengan AG? Sebelumnya klien kami itu mengenal saudari APA dulu, baru mengenal saudari AG. Jadi dari cerita awal itulah, ya kan, dari cerita awal itu yang disampaikan oleh saudari APA kepada klien kami, sehingga klien kami mencoba mencari informasi atau meminta klarifikasi daripada saudari AG. Oke. Ya, karena kan ada ceritanya apa Bang? Ceritanya itu kan terkait perlakuan korban terhadap AG, katanya begitu ya, dalam keterangan klien kami seperti itu. Jadi ada satu perlakuan yang mana ada terkait dengan korban dan saudari AG. Itu yang diceritakan oleh saudari APA. Jadi APA sama AG, mohon maaf saya potong, APA sama AG saling mengenal? Itu saya tidak tahu. Oke. Ya, jadi dari situ ya awalnya, sehingga klien kami itu sangat ingin bertemu dengan AG dulu ya, untuk mengklarifikasi apa benar cerita ini gitu, cerita yang disampaikan oleh saudari APA, ya kan, dari situ tuh awalnya. Sehingga klien kami mencoba untuk meminta klarifikasi dari saudari AG ya, dan akhirnya mendapat klarifikasi, saudari AG membenarkan cerita itu. Nah dari situlah sehingga ingin mencoba lagi. Jadi klien kami itu masih ingin memastikan apakah benar, sehingga ingin memastikan itu, yaitulah ingin bertemu dengan korban untuk menanyakan apakah benar itu dilakukan. Gitu. Oke.